Selamat datang di keluarga pribadi jalan-jalan Goes to Makkah dan Madinah. Ini adalah perjalanan yang seru sekali karena waktu itu kan saya umroh sama istri doang. Tapi kali ini saya ngajakin Nadine juga nih untuk umroh. Jadi sebenarnya perjalanan ini bukan cuma liburan biasa sih, tapi juga ini buat merenung dan juga kita ngeliat sejarah-sejarah dari kota Mekah, Taif, Madinah, dan juga perjalanan Rasulullah dan sahabat Nabi, gimana perjuangan mereka dalam memperjuangkan agama Islam. Jadi umroh kita kali ini kita nggak pakai transit, jadi dari Jakarta langsung menuju ke kota Mekah. Dan Mekah adalah kota yang luar biasa karena kota ini dikelilingi bukit-bukit batu tandus. Tapi ini adalah kota yang paling banyak dikunjungin sama manusia dari seluruh dunia setiap tahunnya, ya nggak deh? Fakta menariknya, dulu Mekah itu adalah lembah kering tanpa sumber air. Sampai akhirnya mata air Zam-Zam muncul dan mengubah lembah tandus ini jadi kota yang dikunjungi kafilah dagang dari berbagai macam penjuru dunia. Jauh sebelum era modern. Dan sekarang kota ini jadi rumah buat lebih dari 2 juta orang yang datang bersamaan di musim haji. Salah satu perkumpulan manusia terbesar di dunia di satu titik di satu waktu. Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita lagi di mana nih Pak Ustadz? Kita lagi di Jabal Tur. Jabal Tur. Di Jabal Tur bukti kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah bisa menolong hambanya dengan sangat mudahnya, yaitu menolong Nabi Muhammad SAW ketika Nabi akan menjalankan perintah Allah melaksanakan hijrah dari kota suci Mekah menuju Yathrib yang sekarang dinamakan kota Madinah. Siap. Inilah Jabal Kita Tur. di sini berarti foto-foto aja nih Pak Ustadz ya? Nah, ini foto-foto nih. Ya. Baik Bapak Ibu, kita sekarang berada di daerah Jabal Tur. Yang ada di belakang Bapak Ibu, itu gunungnya Jabal Tur. Ya, saya sebelah sana biar kelihatan ya Jabal Turnya. Saya sebelah sini. Nah ini Jabal Tur yang ada di depan Bapak Ibu. Sekarang sudah ada trek jalur kendaraan roda 4. Sekarang bisa kalau naik ke atas itu dari museum. Jadi di sebelah bawah sana ada museum. Bapak Ibu bisa sewa kendaraan, naik ke atas. Itu sudah ada treknya. Nanti sampai di atas tergila berhenti, baru jalan kaki. Kurang lebih ada 50 meter sampai 70 meter ke atas. Memang ya sampai ke atas. Tapi guanya nggak di ujung, guanya agak turun ke bawah lagi. Ya, ini namanya Jabal Tur. Di mana tadi dijelaskan oleh Ustaz Hikam di atas itu, di mana Nabi Muhammad SAW bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dia bersembunyi dari kejaran orang kafir Quraisy karena taruhannya nyawa. Kenapa Rasulullah SAW melaksanakan perintah hijrah ini? Karena memang perintah hijrah ini langsung turun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah 13 tahun berdakwah di kota Mekah, 13 tahun loh, berdakwah di kota Mekah dengan hantaman fisik, psikis dan lain sebagainya. Akhirnya turunlah perintah hijrah dari Mekah ke kota Yathrib yang sekarang namanya kota Madinah, Al-Munawwarah. Tapi sebelum berangkat, Nabi bersembunyi dulu di sini. Ya, Nabi bersama. Ya, biasa di sini yang berdebu. Tapi jangan takut dengan debu yang ada di kota suci. Debu yang ada di kota suci itu ada istilah namanya turbatus syifa. Debu yang menyembuhkan berbagai penyakit. Tapi nggak harus kita ambil juga debunya, enggak. Ya, debu yang tidak sengaja terhirup, debu yang ada di tempat itu namanya turbatus syifa. Debu yang bisa menyembuhkan beberapa penyakit. Amin. Nah, biasanya begitu. Nah, kita lanjut. Rasulullah SAW dengan sahabat Abu Bakar berada di tempat ini beberapa hari. Tadi katakan ada yang menyebutkan 3 hari, ada yang lebih dari itu. Ini bagian dari perjuangan Rasulullah SAW bersama para sahabat yang lainnya. Yang muda menggantikan tempat tidur Rasulullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang tua mendampingi Rasulullah SAW. Nah ini bagian dari orang-orang yang soleh. Bukan orang pintar, orang-orang soleh. Karena kalau orang pintar nggak bakalan mau gantiin tempat tidur Rasulullah. Kalau orang pintar, Ali bin Abi Thalib masih muda, Abu Bakar udah tua.
Kalau orang pintar gini nih, ya Rasul, ngapain saya gantiin tempat tidur kamu? Abu Bakar aja yang tua kan gitu. Orang pintar nih. Ini orang soleh nggak begitu. Orang soleh itu apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya dia lakukan. Ali menggantikan tempat tidurnya, Abu Bakar menggantikan Rasulullah SAW di sini. Ketika dalam gua banyak ancaman, kemudian banyak godaan dari hewan yang lain sebagainya. Kemudian Nabi berpesan pada Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Satu, pengorbanan. Jadi tidak ada orang hidup tanpa pengorbanan. Semua berkorban. Bapak pernah berkorban dengan tenaga, dengan pikiran untuk keluarga, betul nggak? Ibu berkorban untuk keluarga, untuk suami, untuk anak-anak. Pengorbanan. Yang kedua, perjuangan. Hidup tuh mesti ada perjuangan. Untuk mencapai step yang lebih tinggi harus berjuang. Orang-orang yang nggak berjuang dia nggak bakal mencapai apa yang dituju. Ada pengorbanan, ada perjuangan, ada susah payah. Barulah dari semua itu, barulah Allah berikan kita kemudahan. Setelah itu Rasul hijrah ke Madinah, membangun masjid yang paling pertama kali dibangun, namanya Masjid Quba, yang banyak fadilahnya, keutamaannya. Nabi diterima oleh orang-orang Ansor di Madinah. Setelah itu perjuangannya masif sampai akhirnya turunlah ayat. Terakhir turunlah ayat, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itulah buah dari perjuangan, buah dari pengorbanan Rasulullah SAW. Seandainya pada saat itu Rasul tertangkap misalnya, pada saat itu Rasul terbunuh, maka bisa jadi kita tidak mengenal Tuhan sampai saat ini. Betul nggak? Seandainya terbunuh Rasul, jadi kita tidak mengenal Tuhan sampai saat ini. Inilah buah dari perjuangan, buah dari pengorbanan Rasulullah SAW. Ada ibroh, ada pelajaran yang kita ambil dari ziarah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Kita kembali lagi. Bang Ibsi udah ada yang nungguin mau foto. Ayo, come. Dan ini dia titik yang jadi kiblat dari lebih 2 miliar umat Islam di seluruh dunia. Semua orang menghadap Ka'bah saat sholat. Dan rasanya berdiri di depan Ka'bah itu tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Nadine pertama kali lihat Ka'bah gimana, Dek? Ya biasa aja, mama aku doang yang nangis. Astagfirullah. Harusnya terharu, Dek. Aku nggak tahu, aku nggak ngerti. Astagfirullah. Astagfirullah, ya aja. Nangis loh waktu pertama kali ngelihat lagi. Nadine nggak ngerti. Nggak apa-apa ya, Mas. Astagfirullah. Nggak apa-apa. Rangkaian umroh itu sebenarnya sederhana. Jadi kita ambil mikot dulu, terus berihram, terus kita tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Jadi setelah tawaf kita juga sa'i bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah 7 kali. Dan terakhirnya diakhiri dengan tahalul, yaitu bercukur. Sebenarnya ibadah umroh ini adalah ibadah fisik, tapi juga sepanjang perjalanan, sepanjang kita jalan kaki, waktu tawaf, waktu sa'i, itu kita banyak merenung, memikirkan dosa-dosa, memikirkan perenungan-perenungan kehidupan. Jadi buat saya sih umroh adalah healing yang paling mantap sedunia. Selama di Mekah, saya juga dan keluarga ini bersama Travel Aroyan ya, travel yang memang bikin umroh sangat nyaman sekali. Kita menginapnya di Rotana. Ini salah satu hotel yang lokasinya deket banget sama Masjidil Haram, karena dia tempatnya adalah di Clock Tower atau dulunya Zamzam Tower. Jadi kalau misalnya pengen ke Masjidil Haram itu tinggal turun lift, udah sampai deh. Tapi buat saya hotel yang dekat dari masjid itu sangatlah membantu ketika kita lagi ibadah umroh, dan bikin ritme ibadahnya jadi gak terputus. Jadi bangun, sholat, balik istirahat, begitu terus sampai hari terakhir di kota tersebut. Bersama Travel Aroyan juga kita jalan-jalan untuk mengelilingi kota Mekah. Dan saya juga sama rombongan itu ke Jabal Rahmah. Sayangnya istri sama anak saya gak ikut
karena si Nadine beberapa kali sempat mimisan karena suhu yang begitu panas di kota Mekah, karena sekarang lagi musim panas. Suhunya bahkan bisa mencapai 48 derajat. Nah, di Jabal Rahmah ini tempatnya adalah di Padang Arafah. Tempat ini dulunya dipercaya sebagai lokasi bertemunya kembali Nabi Adam dan Siti Hawa setelah terpisah lama di bumi. Makanya nama bukit ini Rahmah, kasih sayang. Saya juga sempat naik ke atas Jabal Rahmah, tapi yang saya sedih adalah banyak sekali orang-orang yang tidak bertanggung jawab menuliskan namanya di batu-batu dan juga di tugu yang ada di atasnya. Aduh, bro. Kita di Jabal Rahmah yang berada di Padang Arafah. Biasanya tempat ini orang melaksanakan ibadah haji di tanggal 9 Zulhijjah, yaitu wukuf di Arafah. Karena wukuf di Arafah itu bagian dari rukun haji. Tadi udah dijelasin di video yang Oh, mantap. Ini sekarang kita baru ziarah aja Bang Ibzi. Nanti pada saatnya kita bisa berhaji di sini. Amin ya Allah, doain Pak Ustaz. Insyaallah. Karena enak dipanggil, wih, Pak Haji Hibzi. Enggak usah, saya nggak butuh titel itu Pak Ustaz. Pak Haji Hibzi gitu. Nggak butuh. Butuh ininya aja, hajinya aja. Oh, hajinya ya. Ibadahnya Titelnya ya. nggak butuh. Oh, iya, tidak. Pak Haji Andre panggilnya Pak Haji itu dia. Ah iya, dia kan Pak Haji, Pak Haji kalau soalnya kocak. Oh, kocak. Kalau kocak dipanggil Pak. Ya Allah. Ya Rubana. Ini tempat ketemunya Adam dan Hawa itu. Siti Jabal Rahmah itu yang itu apa? Ini yang kiri. Oh, Masih ketutup. depan pohon. Ketutupan pohon. Ya, Pak. Bang Ibzi sebenarnya udah beberapa kali kemari. Sekali waktu itu, enggak beberapa kali. Waktu itu kan bukan ketemu ini Nabi Adam. Tua. Tua banget. Sengaja kita dari parkiran menuju ke Jabal Rahmah itu dengan jalan kaki. Kan ini bagian dari promo album Jalan Kaki. Insya Allah. Jadi nggak nazar sampai Jogja nggak jadi karena udah lebih jauh ini ya. Apakah aja? Lebih jauh ini ya. Alhamdulillah. Nah, ini udah terlihat nih Jabal Rahmah. Naik nggak ke atas? Naiklah. Kan jalan kaki. Terserah Pak Ke Ustaz. atas. Saya belum pernah sih. Ayo ke atas sama saya. Dari atas itu Tapi kita lama nggak Pak Ustaz? nggak cepet. Cuma kita muter doang. Eh, Muter. Masih ada waktu kok, baru jam 8 ya. Ini belum nggak panas. Kemarin 2 minggu lalu saya kemari. Masih panas banget. 2 minggu lalu kemarin panas banget. Sekarang normal, agak normal ya. Kita hiking guys. Oke. Jadi tempat ini seluas ini namanya Arafah. Di tengah-tengah Arafah ada namanya Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu gunung kasih sayang. Ketika Adam dan Hawa terpisah, bertemu di tempat ini, mengenal lagi siapa pasangannya. Di tempat inilah bertemunya, namanya Jabal Rahmah, gunung kasih sayang. Sejauh ini yang sudah lama terpisah, maka kasih sayang itu datang lagi. Maka di tempat ini. Dan orang banyak naik ke atas itu hanya sekedar naik saja. Ya kadang-kadang ada orang yang salah paham di atas coret-coret namanya, cari jodoh siapa, itu nggak manfaat ya. Jodohnya adanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jodoh itu dari Allah, rezeki dari Allah dan lain sebagainya. Bukan karena coret-coret di sini ya. Tapi Allah mempertemukan Adam dan Hawa di tempat ini pasti ada maksud dan tujuan tertentu. Maka tempat inilah bagaimana seseorang bisa mengenali dirinya. Bagaimana seseorang bisa mulai memberikan kasih sayang kepada pasangannya. Bahkan bukan hanya pada pasangan, pada keluarga dan lain sebagainya. Maka ketika orang bertemu di tempat ini, dia mulai mengenali dirinya. Bagaimana apa yang harus dikerjakan ke depannya seseorang. Kalau naik ke atas itu biasanya dari atas itu terlihat seluas mata memandang ini Arafah. Dan sekarang sudah hijau semua karena pohon-pohon sudah mulai banyak yang tumbuh. Dan pohon di sini orang menyebutnya pohon Soekarno. Karena pada saat Soekarno dulu haji di sini tidak ada pohonan. Nah, Presiden Soekarno meminta kepada Raja Saudi untuk menanam pohon. Maka ditanamlah pohon, maka disebut ini pohon inisiasi dari Soekarno. Sunnahnya di sini, Bapak Ibu, karena ini tempat mustajab. Jadi kita datang kemarin bukan sekedar datang diem bengong, enggak. Ini tempat mustajab karena ini adalah tempat di mana para jamaah haji memanjatkan doa pada saat wukuf di Arafah. Di Arafah juga di belakang Bapak Ibu, di belakang sana ada menara masjid. Namanya Masjid Namiroh. Satu-satunya masjid yang ada di Arafah. Namanya Masjid Namiroh. Lalu kemudian ketika Nabi berhaji, Nabi kan berhaji. Nabi berhaji berapa kali? Nabi haji berapa kali? Dua. Ada yang tak ada lagi tahu?
Nabi haji itu, Nabi itu hajinya cuma 1 kali. Namanya haji wada, haji perpisahan, haji yang sekali-kalinya, dan itu haji perpisahan. Itu pun bisa berhaji setelah dulu Nabi di blokade, nggak bisa berhaji oleh orang kafir Quraisy. Baru Nabi berhaji hanya sekali. Setelah itu nggak lama kemudian Nabi kembali ke Madinah. Ya beberapa tahun kemudian Nabi wafat. Ketika Nabi melaksanakan haji wada, Nabi berkhutbah pada saat haji wada, haji perpisahan, haji terakhir Nabi. Karena memang satu-satunya haji Nabi di tempat ini. Ketika itu berkhutbah, yang disampaikan Nabi satu, kata Nabi, kita disuruh menjaga kesucian bulan haram. Tadi saya sebutin bulan haram. Apa itu bulan haram? Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dzulqa'dah mereka datang dari kampungnya, datang ke Mekah. Dzulhijjah berhaji, Muharram mereka pulang ke kampungnya. Nabi pada saat khutbah haji wada perintahkan tidak boleh melanggar kesucian bulan haram. Yang kedua, orang Arab dengan orang non-Arab sama kedudukannya di hadapan Allah. Ya, semua kedudukan sama. Yang paling dinilai oleh Allah adalah ketakwaannya. Yang ketiga, pesan Nabi, tidak boleh memakan harta riba. Ya, harta yang didapatkan dari kelipatan yang tidak sesuai dengan syariah. Dan lagi banyak pesan-pesan Rasulullah pada saat haji wada tersebut. Di mana Nabi ketika haji wada khutbahnya? Nah, di sebelah sana ada tenda, Bapak Ibu, ada tenda itu, tenda yang besar itu. Di bawahnya ada batu. Nah, dekat tiang ada tiang listrik dekat batu. Nah, Nabi ketika khutbah haji wada di tempat itu khutbahnya. Khutbah di tempat itu. Nah, arah kiblatnya mana? Nah, arah saya ini arah kiblat. Arah saya ada ke arah kiblat. Jadi Mekah ada di sana. Nah, karena haji itu bukan sekedar wukuf di Arafah, tapi ada mabit di Muzdalifah, ada mabit di Mina, ada lempar jumroh. Jalurnya kita dari Mekah, hotel kita di Mekah. Kita kemari dulu ke Arafah. Wukuf tanggal 9, nanti tanggal 9 ketika masuk waktu maghrib, mulai bergerak dari Arafah ke Muzdalifah. Dari Muzdalifah nanti setelah Muntasoful Lail pertengahan malam bergerak lagi ke Mina. Dari Mina nanti bisa lempar jumroh duluan boleh, bisa juga langsung tawaf ifadah ke Masjidil Haram. Jadi Arafah terjauh, kemudian dia mendekati ke Mekah namanya Muzdalifah, mendekati ke Mekah lagi namanya Mina, baru namanya Masjidil Haram. Jadi jalur letaknya seperti itu. Bukan sekedar datang hari ini, Bapak Ibu silakan berdoa menghadap ke kiblat di sana, di tempat ini di mana doa-doa kita dijabah Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih waktu 5 menit untuk berdoa, setelah itu kita foto-foto dan wah, kita hitung Bang MC. Saya nggak tahu nih. Tapi landai sih, landai. Oh, landai. tangganya iya. Kalau yang curam tuh ini Gua Hiro, Jabal Nur. Wah, itu. Saya pernah naik tuh kemarin hajian. Kemarin hajian tuh naik 1 jam 15 menit. Ya. Dan baru di pertengahan kita udah ngos-ngosan. Wah, udah gitu. Kita ngeliat orang Turki yang tua banget, nenek-nenek, umur 60 lebih. Baru pada turun dari gunung, kita malu. Yo, masa kita kalah sih? Akhirnya naik juga. Perjuangan Nabi. Jabal Sur lebih parah lagi. Ini Jabal Rahmah. Jabal Sur loh. Ini juga kita udah ada tangga dulu mah. Iya. Lah, dulu nggak ada tangga. Jabal Sur ya. Perjuangannya gimana tuh? Jabal Sur yang tadi ya, Mas? Iya, Asma binti Abu Bakar. Anak Abu Bakar. Dalam keadaan hamil tua, nganterin makan buat Nabi, buat ayahnya. Masya Allah, belum ada trek kayak gini. Nah dulu Nabi khotibnya sini, khotbahnya. Gimana? Di sebelah kiri. Oh, di sini. Ya, di sebelah kiri tempat khutbah Nabi, khutbah wada sih. Haji wada. Di sebelah kiri. Sini guys. Nah sebelah kiri ini nih, di antara beberapa batu yang ada di sini tempat Nabi khutbah haji wada. Ya lebih landai lah, lebih enak. Ini baru ya, trek baru. Baru tahun ini, buat hajian tahun kemarin ya. Wah, beruntung nih kita. Sebelumnya cobain. belum ada. Beruntung nih kita cobain, Ustaz. Iyalah, jalan kaki lah. Jalan kaki. Itu pertanyaan saya, kenapa albumnya namanya Jalan Kaki? Sebenarnya sesimpel ini, Pak Ustaz. Apa tuh? Sesimpel apa? Ya saya suka jalan kaki. Udah. Nah tapi ternyata jalan kaki itu kan perjalanan kan. Iya. Nah seringkali itu kita waktu saya jalan kaki itu jadi tempat kayak
Saya Berpikir. ya berzikir, Berzikir, terus juga berpikir. termasuk merefleksi diri. Masya Allah. Kadang juga Jadi saat yang lain goes, Bang Hifi jalan kaki. iya, kalau itu kan mahal, 40 juta sepeda. Iya kan? Saya jalan kaki kan Regen goes. modal sepatu. Dari semua goes. udah aman. Bang Hifi dong jalan kaki nih. Sama kadang-kadang dapat ide Ada aja ya. ada aja, tapi ternyata Dan dapat endorse kan? jalan kaki tuh ya kita tawaf aja jalan kaki. Sa'i jalan kaki. Sa'i jalan kaki. Dan dulu memang nggak ada kendaraan. Ingat kata Pak Anies. Kendaraan kita yang paling murah adalah kaki kita. Yang dan menyehatkan. Ini sepanjang ini, sejauh ini Arafah Sepanjang mata memandang. yang hijau-hijau ya. Nah ini tenda Arayan, Gimana Mas? tenda haji khusus di situ, di ujung. Tenda haji khusus Arayan di ujung sana. Nah di sini banyak kesalahan-kesalahan. Di sini banyak kesalahan-kesalahan orang. Ketika naik ke Jabal Rahmah, mereka tulis-tulis Nih. di batu-batu. Itu Ngerusak ya. nggak manfaat. Nggak manfaat ngapain? Di batu-batu, di tiang-tiang itu tuh. Tulis-tulis di tugu yang atas. Tulis-tulis nggak ada manfaatnya. Tetap ya kalau minta jodoh ya sama Allah. Astagfirullah. Ya berdoa langsung aja kepada Allah. Terus doa juga itu doanya bukan menghadap Iya. ke tugu, doanya menghadap ke kiblat. Oh. Lihat nih, banyak kesalahan orang doanya menghadap ke tugu, bukan, doanya menghadap ke kiblat. Sana kiblatnya, bukan menghadap ke tubuhnya. Ini banyak kesalahan-kesalahan orang. Turunnya lewat mana, Kak? Turun sini. Sebentar sebelah kiri. Nah, Aroyan juga memfasilitasi kita untuk cobain simulasi kalau misalnya kita ikut berhaji. Jadi ini semacam napak tilas jalur-jalur yang dilewati jutaan jemaah tiap musim haji. Dari Arafah yang ada Jabal Rahmahnya, terus juga mabit di Musdalifah sampai ngelempar jumrah di Mina. Ya walaupun ini cuma lewat-lewatin doang, tapi ketika perjalanan ini juga bikin saya berdoa semoga saya bisa segera berhaji dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa, Dek? Heboh ya, Dek? Dek, heboh ya? Indonesia. Heboh. Brother, this one. Kayak di luar negeri nih, Dek. Hihihi.